Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Lim, NIM 2241020005. Nah, saya berasal dari kampus Universitas Dinamika atau biasa dikenal sebagai Stikom Surabaya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Haryanto Sarjana Komputer Magister of Engineering. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas contoh soal yang terkait sama mata kuliah sistem digital dasar, yaitu yang dimana terkait pada full adder. Nah, apa sih full adder itu? Nanti akan dijelaskan pada next video. Nah, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang berjudul full adder. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan full adder itu apa? Nah, sini saya jelaskan. Full adder adalah sebuah komponen dalam teori dan desain sirkuit digital yang digunakan untuk melakukan penjumlahan dua bilangan biner. Full adder dapat digunakan untuk mengimplementasikan penjumlahan bilangan biner multibit, seperti penjumlahan dua bilangan 4 bit ataupun 8 bit. Nah, langsung saja teman-teman kita mengisi soal yang sudah tersedia. Nah, langkah pertama kita menentukan tabel kebenarannya. Nah, pada tabel ini, di sini ada input yaitu bit 1, bit 2, dan bit 3, dan bit 4. Nah, untuk outputnya ada sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, teman-teman, di sini saya sedikit menunjukkan rumus untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan tabel kebenaran. Nah, mari kita lihat. Nah, di rumus ini, 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 1, 10 sama dengan 2, 11 sama dengan 3. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah mengisinya. Nah, kenapa 1 disama dengan 1? Kenapa dikurang dari sama dengan 0? Kenapa dilebih dari sama dengan 0? Nah, yang dimana teman-teman? 00 nantinya sama dengan 0. 00 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Makanya ditulis di sini 1. Tandanya benar. Kenapa di sini nggak 1? Karena salah. 00 berarti sama dengan 0 dong. Nah, gitu teman-teman. Nah, intinya teman-teman harus mengelompokkan dulu. Kita harus mengerjakan bit 1 dan bit 2 dulu. Ini dan ini kita kelompokkan. Apa hasilnya? Kita simpan. Nah, selanjutnya ke bit 3 dan bit 4. Apa hasilnya? Kita simpan. Nah, habis itu kita lihat apakah mereka sama, 00. Nah, kalau sama berarti tandanya benar. Kita tulis 1. Nah, selanjutnya di sini kita ada 1, 0, dan 00. Nah, kita lihat dulu nih, kita kelompokkan bit 1 dan bit 2. 1, 0 sama dengan, kita lihat. 1, 0 sama dengan 2. 2 kan, kita simpan dulu nih, 2 teman-teman. Nah, 0, 0 sama dengan 0 dong. Tandanya, 2 lebih besar dari 0. Nah, berarti tanda lebih besar kita tulis 1. Nah, yang lainnya ini kita tulis 0 dan 0. Karena salah. Next. Nah, di sini kita di bit 1 dan bit 2 terdapat 0 dan 1. Di bit 3 dan 4 adalah 0, 0. Nah, kita lihat lagi teman-teman. 01 itu berapa sih? Nah, di sini 01 sama dengan 1. Nah, kita simpan nih sini di bagian sini 1. Nah, 00 sama dengan 0 dong. Nah, berarti 1 lebih besar dari 0. Nice. Kita tulis lagi 1. Nah, di sini ya taruh 0. Itu aja. 0. Nah, ini teman-teman. 1 sama dengan 1. 1 sama 1 sama dengan berapa ya teman-teman? Nah, 1 sama 1 sama dengan 3. Nah, kita simpan dulu 3 di bagian sini. 3. 00 sama dengan 0 dong. Nah, kita lihat. Kan di sini tadi sama dengan 0 kan? Di sini sama dengan 3. Nah, 3 apakah sama dengan 0? Tidak dong. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 0? Enggak dong. Nah, tentunya 3 lebih besar daripada 0. Nah, kita ketik nih teman-teman di sini 1. Nah, di sininya 0. Di sininya 0. Nah, kembali lagi nih. 00 sama dengan ya 0 dong teman-teman. Ya, 10
sama dengan, nah kalau lupa lagi mari kita lihat rumus. 10 sama dengan 2. Jadinya 0 lebih kecil dari berapa tadi teman-teman? Lebih kecil dari 2. Nah, berarti di sini kita menggunakan angka yang lebih kecil. Dengan 1. Nah, di sininya 0, di sininya 0. Nah, teman-teman nggak usah bingung nanti pada saat penggunaan rumusnya. Intinya, kalau teman-teman ngikutin pasti lebih mudah dong. Nah, untuk ini lagi. Nah, 10 sama dengan, nah, lihat 10 sama dengan 2. Nah, berikutnya 10 tadinya sama dengan 2. Apakah 2 lebih besar dari 2? Tentunya tidak dong, teman-teman. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak dong. Nah, di sini kita masukkan berarti 2 sama dengan, ya, sama dengan. Nah, di sini salah berarti 0. Sini 0. Untuk yang berikutnya, kita mengelompokkan yang tadi. 01 sama dengan 1. 10 sama dengan 2. Apakah 1 sama dengan 2? Ya tidak dong. Apakah 1 sama dengan, atau apakah 1 sama dengan, apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak dong. Berarti 1 lebih kecil dari 2. Nah, berarti di sini teman-teman kita menggunakan angka yang lebih kecil. 1. Nah, untuk seterusnya teman-teman kita menggunakan sama kok langkah-langkahnya. Kita, kalau teman-teman bingung, bisa untuk melihat rumus. Nah, kita hanya bermain di sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, baik, kita lanjut. 1 dan 1, hasilnya, kita lihat tadi rumus sama dengan 3. Kita simpan 3. 10 sama dengan 2. Apakah 3 sama dengan 2? Ya, tidak dong, teman-teman. Apakah 3 kurang dari 2? Ya, tidak dong. Nah, berarti 3 kurang dari sama dengan, atau 3 lebih dari, nah, benar teman-teman. Nah, 3 lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini lebih dari 1 dan di sini 0, di sini 0. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini ada 00 sama dengan 0. 01 sama dengan 1. Apakah 0 lebih besar dari 1? Tidak. Apakah 0 sama dengan 1? Enggak. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 1. 1, sini 0, sini 0. Nah, 10 sama dengan 2. 10 sama dengan 2 kita simpan dulu. 01 sama dengan 1. 2 lebih besar dari 1. Nah, berarti di sini 1, sininya 0, sininya 0. Gitu aja sih teman-teman. Kalau teman-teman masih agak bingung, nanti bisa perhatikan rumus seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mengisinya saja dengan metode yang sama seperti tadi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan soal tadi. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada rumusnya, di sini ada tabel kebenaran yang sudah komplit. Nah, langkah yang selanjutnya kita masuk ke pembuatan key map-nya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan key map. Nah, kita mulai dari key map output sama dengan. Nah, 1000, ini dari mana sih? Kita bisa lihat ya, dari 00. Kita cari tuh di mana output sama dengan 00. Nah, kita cari ya. Nah, 0 sama dengan 1. Apakah di situ tulis 1? Ya, tulis 1. Gimana nih kalau 0001? Kita cari ya, teman-teman. 0001. Mana ya? Nah, ini 0001 sama dengan 0. Nah, kita lihat outputnya di sini, teman-teman, sama dengan 0.
Nah, tuliskan 0. Terus 0, 0, 1, 1. Kita lihat ya teman-teman. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Berarti 0. Nah, 0 kan? Nah, kita juga tuh teman-teman seterusnya. Gimana kalau key map output kurang dari? Nah, kita lihat nih. Kita mulai dari sini. 0, 0, 0, 0. Cara bacanya itu teman-teman dari atas ya. 0, 0, 0, 0. Kita lihat. Apakah di sana 0? Karena di sini 0, apakah di sana 0? 0, 0, 0, 0. Di output kurang dari 0. Nice. Terus lanjut teman-teman. 0, 0, 1, 1. Mari kita cari teman-teman. Apakah sama dengan 1? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Nah ini. 0, 0, 1, 1. Apakah sama dengan 1? Ya, sama dengan 1. Nah, untuk pengisian key map sih teman-teman kayak gitu aja sih sebenarnya. Hampir sama semua kok cara pengisiannya. Nah, teman-teman, untuk mempermudah kalian, kita harus menggunakan coret-coretan ya teman-teman. Nah, lanjut. Gimana sih cara menentukan persamaannya? Nah, cara menentukan persamaan itu, persamaan ada di langkah ketiga setelah pembuatan tabel kebenaran, pembuatan key map, dan persamaan. Nah, setelah persamaan nanti ada pembuatan di Proteus. Nah, lanjut kita pembuatan persamaan itu gimana sih? Awal pembentukan persamaan itu kita harus mengelompokkan dulu teman-teman. Nah, pengelompokannya itu kita mulai dari 16. Apakah kelompok 16 di sini ada? Tentunya nggak ada dong, karena gitu deh nanti penjelasannya. Apakah kelompok 8 ada? Apakah kelompok 4 ada? Apakah kelompok 2 ada? Apakah kelompok hanya kelompok 1? Nah, gini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini apakah di sini ada 1 sekeliling ini yaitu bit 16. Tentunya nggak ada dong. Nah, apakah kelompok 8 ada di sini? Nggak ada. Kelompok 4 ada di sini? Kayaknya nggak ada juga deh. Nah, apakah di sini ada kelompok 2? Nggak ada. Nah, berarti kalau dari semua kelompok itu nggak ada, berarti hanya kelompok 1. Nah, untuk mempermudahnya, di sini kita bisa tuliskan A, B, C, dan D. Yang dimana nantinya di sini adalah A, sini B, di sini A lagi, sini B, sini A, sini B, sini A, sini B. Nah, yang di sini adalah ini bagian ini C, ini semua ini C teman-teman, di sini bagian D. Nah, kata kelompokan tuh. Nah, kita bisa lihat di sini hanya ada kelompok 1 ya teman-teman, berarti 1, 1, 1, dan 1. Next, untuk persamaannya kita bisa lihat teman-teman di sini. Apakah AB dan CD itu sama? Tentunya sama dong. Kita bisa lihat di sini. Sini adalah nilai A adalah 0. 0 tandanya sama dengan not. Nah, 0 sama dengan not. B sama dengan not. C sama dengan not. D sama dengan not. Sama dengan persamaannya kita bisa tuliskan. Berarti AB CD sama dengan not. Kita bisa tuliskan gitu ya teman-teman. Next, kita tuliskan plus. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini apakah AB, kita bisa lihat di sini teman-teman, AB dan CD itu sama. Nah, apa nih yang sama-sama teman-teman? Berarti A-nya kan 0, berarti not. B-nya enggak dong, 1. Nah, di sini kita bisa lihat 1. Nah, apa nih yang sama, apa nih yang not? Berarti A dan C. Berarti kita bisa tuliskan ya. Karena di sini D nilainya 1, di sini B nilainya 1, berarti tuliskan A not, B, C not, D. Plus, kita bisa lihat lagi sini teman-teman nih. Di sini kan AB dan CD. Nah, apakah mereka di salah satunya ada terdapat 0 atau not? Kita bisa lihat. Gak ada kan? Berarti kita tulisnya A, B, C, D. Gak ada not ya teman-teman. Plus. Nah, yang di sini lagi kita perhatikan AB dan CD. Nah, apa nih teman-teman yang sama?
atau apa nih teman-teman yang kita bisa lihat yang ada NOR-nya? Nah, tentunya yang ada NOR-nya B dan teman-teman, node-nya B dan D. Nah, berarti penulisannya A itu sama dengan 1, berarti A. Yang C nilai 1, tulis dulu ya teman-teman, B-nya not, dan C-nya nggak not, berarti C. D-nya not, ya benar, not. Nah, inilah persamaan dari keymap sama dengan. Nah, untuk menentukan keymap kurang dari, gini ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita harus menentukan apakah ada 16 kelompok, tentunya nggak ada. Nah, apakah ada 8 kelompok? Nggak ada dong. Nah, di sini terdapat ada 4 kelompok, yaitu ini. Nah, saya garis lagi. Ini 4 kelompok. Nah, untuk mempermudah persamaannya, kita harus mencari dulu nih persamaannya nih. Jangan langsung coret-coret aja. Nah, kita lihat di sini, sebelah sini. Ini bagian A dan B. Ini C dan D. Sama aja kayak tadi, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, kita lihat dulu di sini teman-teman, apakah ada yang sama di sini? Nah, tentunya ada dong, berarti A. Berarti A yang kita ambil, berarti A not. Dan kenapa B kita nggak ambil? Karena di sini B-nya beda dong. Di sini B-nya 0, di sini B-nya 1. Makanya tulis A. Nah, untuk yang sebelah sini gimana? Nah, kita lihat juga, di sini apa yang sama? 1 dan 0 beda. Berarti D dan D sini dan D ini beda. Berarti yang kita ambil C ini. Berarti kita harus menuliskan C. Kenapa nggak C not? Karena di sini samanya 1, bukannya 0. Nah, kita plus. Next. Apalagi nih teman-teman yang harus kita kelompokin? Nah, ini dong. Ini kalau nggak ada 4 berarti tinggal 2. Nah, ini. Gimana kalau pengelompokan yang ini teman-teman? Nah, kita bisa lihat tuh. Di sini AB-nya not. Berarti langsung kita tulis aja A, B, not. Terus kita lihat di sini teman-teman, sama kayak yang tadi. Apakah di sini ada yang sama? C-nya sama nggak? Tidak dong. Berarti sini yang sama D. Berarti D plus. Nah, kita lihat lagi apakah di sini masih ada yang 2. Nah, tentunya ada. Nah, ini dia. Ini pasangannya sama yang mana? Ini pasangannya harus sama sejajaran dengan ini teman-teman. Sejajar dengan yang ini. Berarti ini. Nah, kita bisa tuliskan tuh. Lihat tuh jajarannya. Ini ya. Nih. AB. Sini AB 1 not. Terus sini ada 1 1. Nah, gimana tuh teman-teman cara menentukannya? Nah, kita bisa lihat di sini ada B not. Maka tuliskan B not. B not. Terus sini ada C dan D. Kenapa kita langsung tuliskan C dan D? Karena ini sejajaran ya teman-teman. Masukkan aja C dan D. Ini bukan not. Berarti A not C plus AB not D plus B not C D. Next, untuk keymap yang lebih dari. Nah, sama juga teman-teman. Kita mencari kelompok yang tertinggi dulu. 16, 8, 4, dan 2, dan 1. Apakah di sini kelompok 16 ada? Tentunya nggak ada. Nah, sini harus kita tuliskan dulu kelompok. Berarti hanya ada kelompok 2 ya. Nah, ini dia. Pertama. Nah. Terus di sini ada kelompok kedua. Nah, tadi kan ada di cara yang awal saya menentukan satu persatu kelompoknya kan. Mari kita coba untuk mana sih yang paling lebih simpel untuk mempermudah pemilihannya. Nah, di sini ada kelompok ini. Ada ini. Sama ya teman-teman, kalau yang ini sama ini harus sebaris atau sejajar. Gak boleh tuh yang ini sama yang sini, gak boleh. Yang ini harus gini atau gak sini. Nah, lanjut kita harus menentukan dulu yang ini, yang lebih mudah ya penglihatannya. Ini ada di sini juga sama dengan tadi A, B, C, dan D. Sama teman, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, next, mana sih? Kita lihat nih teman-teman. Nah, di sini yang A-nya 1, terus yang
B-nya 0. Berarti kita langsung tulis aja nih kalau yang satu baris kayak gini. Berarti A dan B not. Kenapa B-nya not? Sama ini 0. Next. Nah, sebelah sini kita lihat apakah yang sama sih? D sama D sama atau C sama C sama. Nah, tentunya di sini yang sama itu C. Ya, 0 berarti C not. Plus, terus kita lihat lagi yang mana nih? Ini yang 2 ini. Kita tentukan dari yang 2 dulu. Terus yang mencar-mencar kayak gini. Kita lihat nih. A, B, A, B. Nah, apa nih teman-teman yang sama? Tentunya yang sama itu B kan, yang ini. B ini. Berarti nilai 1 berarti terus aja B, gak usah not. Kecuali 0 sama 0 berarti not. Nah, next. Kalau untuk ini, kita lihat nih teman-teman. Kita langsung tulis aja. Kalau kan sebaris segini, berarti nggak ada perbandingan ya sama yang di bawah-bawahnya. Berarti kita tulis aja nih. CD 0 berarti hanya not. CD not plus. Nah, apalagi nih teman-teman. Ini kita lihat. Ini dan ini. 1 dan 1. Berarti kita tuliskan. Apa nih teman-teman kita tuliskan? Ya, yang di sini kan nilainya A, B, dan di sini C, D. Gimana sih cara menentukannya? Kita bisa lihat tuh, yang di sini notnya apa? Tentunya D, kita simpan dulu ya. D. Terus di sini ada A dan B. A dan B-nya nggak not kan? Berarti kita tulis saja A dan B. Nah, di sini tadi not sama not. Berarti D, not. Karena nilainya 0. Nah, itu aja teman-teman cara menentukan key map-nya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggunakan aplikasi Proteus. Nah, di sini ada rangkaian yang baru saja saya buat tadi, di mana ada komponen yang kita perlukan adalah resistor yang berjumlah 10 ohm dan kaki N yang ada 4, ini ya N ya. Ada LED-nya terserah sih teman-teman. Di sini saya menggunakan LED kuning ya. Dan di situ ada not yang mana sih? Ya ini. Terus ada OR yang kakinya 4. Nah ini. Ada switch yang kakinya 3. Nah ini. Nah di sini ada ground ya teman-teman. Di kaki switch itu kan kita harus pakai ground ya. Dan juga di sini ada tombol powernya. Yang dimana, kenapa sih kita menggunakan N yang kakinya 4? Nah, karena jumlah bit yang kita gunakan ada berapa sih tadi teman-teman di soal yang awal? Nah, benar, ada 4 bit. Nah, sehingga kita menggunakan 4 bit, berarti 4 kaki. Yang dimana, kaki yang OR atau kaki 0 itu terhubung dari sini ya. Nah, ini berarti OR ya. Ini berarti juga OR. Nah, dimana kaki yang 1, 2 ini berarti terhubung nanti ke OR ya teman-teman. Ini dia. Nah, OR. Nah, gitu. Kenapa sih kalau mengujinya itu harus pakai ground dan power? Kalau nggak ada yang 2 ini pasti nggak nyala teman-teman. Gitu sih. Teman-teman bisa ngikutin di rumah ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, untuk komponennya ya bisa di screenshot langsung teman-teman. Gimana sih kalau kita jalanin? Kalau dia salah satunya, nah mati kan teman-teman. Ini nyala. Apakah nyala kalau dia di plus semua? Nah, tentunya enggak dong. Nah, kalau dia kasih ke arah positif, nah kalau nggak lihat nih teman-teman, saya zoomkan. Nah, yang dimana tombol switch itu yang di atasnya minus dan di bawahnya plus. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau salah satunya doang yang dikasih ke minus, nah tentunya nggak nyala. Gimana kalau ke minus semua? Akan nyala. Nah, nyala dong. Nah, inilah rangkaian atau sirkuit dari sirkuit sama dengan. Nah, ini dia teman-teman sirkuit yang lebih kecil tadi, atau yang outputnya lebih kecil. Nah, ini dia teman-teman ya.
Sini kita menggunakan ada power, ground, dan switch yang 3 kaki, ada not, ada N yang 2 kaki, N 3 kaki, dan N 4 kaki. Dan OR 4 kaki ada resistor juga, ada LED yellow, dan ground. Nah, ini dia teman-teman. Untuk komponennya ini ya, bisa di screenshot langsung teman-teman. Itu dia sirkuit dari lebih kecil. Nah, ini dia untuk sirkuit dari lebih besar. Nah, di sini ada masih menggunakan power, ada ground, ada switch 3 kaki, ada not, ada N yang 3 kaki, ada N yang 3 kaki, ada OR yang 3 kaki, ada resistor yang berjumlah 10 ohm, LED warna kuning, dan ground lagi. Nah, kalau teman-teman ingin mencobanya di rumah, boleh teman-teman bisa langsung mendownload atau menginstal aplikasi Proteus 8.6 atau Proteus Professional. Nah, ini untuk komponen yang perlu diperlukan. Nah, di mana kita tadi telah menyelesaikan soal yang tentang full adder, dan di mana penyelesaiannya ada 4 cara. Yang pertama, kita harus menentukan tabel kebenaran. Yang kedua, membuat keymap. Yang ketiga, membuat persamaan, di mana kita sebelum membuat persamaan, kita harus mengelompokkan keymap tersebut agar bisa membuat persamaannya. Yang keempat, kita membuat sirkuitnya di aplikasi Proteus. Sebelum kita membuat di aplikasi Proteus, kita bisa membuatnya secara manual dulu, yaitu di kertas bisa membuatnya seperti coret-coretan gitu loh teman-teman. Nah, ini dia hasil dari Proteusnya. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.